Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alik Nur Sidik dengan NIM 60701240011. Saya dari kelas D3 SI 4804, Program Studi D3 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Terapan. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep akidah Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, e-book menjadi manusia seutuhnya, serta literatur keislaman lainnya. Dan yang pertama, di sini saya akan membahas bagaimana sih caranya kita itu agar beriman dan percaya kepada Allah. Fondasi utama dalam beriman kepada Allah itu adalah mengesankannya melalui ilmu tauhid. Dan tauhid ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Lalu yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Lalu yang ketiga juga ada tauhid al-asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama dan sifat sempurna Allah. Dan yang keempat adalah tauhid mulkiyah, meyakini kekuasaan mutlak Allah di hari pembalasan. Dan itulah 4 tauhid yang harus menjadi pondasi ya untuk beriman kepada Allah. Lalu selain pondasi tauhid, iman itu kan bisa naik dan turun. Mengutip penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, agar iman kita bisa terus naik dan terjaga, formulanya itu ada 2. Konsisten memperbanyak amal soleh, ibadah. Dan yang kedua adalah menghidupkan majelis ilmu. Ilmu yang benar akan otomatis menguatkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, internalisasi. Dan topik yang kedua ini kita akan menjelaskan, mempresentasikan tentang internalisasi 6 rukun iman dalam kehidupan saya sebagai mahasiswa. Rukun iman tidak hanya dihafal ya teman-teman, tapi ya harus kita praktikkan juga di kehidupan sehari-hari tentunya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Disiplin, cara menyerapkannya itu adalah disiplin menjaga sholat 5 waktu di sela-sela padatnya jadwal kuliah. Ya di sini yang kita tahu, semua orang pasti punya kesibukannya masing-masing ya. Tapi di salah satu kesibukan itu kita tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sangat wajib ini adalah sholat 5 waktu. Jadi ya walaupun kita benar-benar lagi sibuk, harus kita sempatkan teman-teman, nggak boleh kita melewatkan satu waktu saja, itu nggak boleh untuk sholat wajib. Dan yang kedua adalah iman kepada malaikat. Caranya itu kita menjunjung tinggi kejujuran, tidak mencontek atau titip absen, karena kita sadar ya, karena ada malaikat rokib dan atik untuk senantiasa mencatat amal. Nah ini bagi teman-teman juga nih, karena di kampus juga kan ada aturannya kalau kita itu tidak boleh mencontek ataupun titip absen. Di kampus saja ada aturan seperti itu dan ada punishmentnya seperti apa, apalagi dalam dunia akhirat nanti. Malaikat itu juga bakal mencatat terus apa yang kita perbuat, mau itu tidak ketahuan dengan dosen, tidak ketahuan dengan orang-orang lain, tapi malaikat selalu mewawasi kita lah untuk kita itu berbuat apa dalam sehari-hari itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga adalah iman kepada kitab Allah, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman akhlak dan membacanya secara rutin. Nah minimal kalau memang teman-teman sibuk, ya 1 halaman itu udah sangat minimal ya teman-teman. Ya kalau enggak, cukup membaca surat pendek itu sudah oke lah. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi dari hari ke harinya, karena per hurufnya itu akan dihitung pahala kalau kita membaca Al-Qur'annya gitu. Dan yang keempat, iman kepada Rasul. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani akhlak Rasulullah dalam berinteraksi dengan dosen dan teman, serta memperbanyak sholawat. Jadi dalam berinteraksi sesama manusia pun itu ada aturannya sendiri, ada sopan santunnya sendiri. Nggak boleh kita langsung kayak tahulah kalau semisal berinteraksi dengan yang lebih tua, dengan yang
seumuran ataupun yang lebih muda, itu ada aturannya sendiri teman-teman, karena kita nggak tahu perasaan yang dialami lawan bicara kita itu dia bakal sakit hati atau enggak dengan cara kita berinteraksi. Dan jangan lupa kita harus memperbanyak sholawat kayak gitu. Dan yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, dengan cara kita itu sadar bahwa tanggung jawab sebagai mahasiswa akan dihisap sehingga tidak melakukan perbuatan sia-sia. Tuh, tadi tuh setiap perbuatan, setiap tanggung jawab kita sebagai manusia itu nantinya akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti teman-teman. Jadi ya sebisanya kita menjauhkan apa yang dilarang dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam terakhir itu adalah iman kepada qada dan qadar. Selalu husnuzon, berprasangka baik pada takdir Allah. Misal nih, jika IPK kita bagus, kita harus bersyukur. Tapi jika ada ujian yang sulit, misal IPK kita lagi hancur, itu harus bersabar. Dan kita tuh harus memperbaiki ya, harus evaluasi, harus belajar lebih keras teman-teman. Gak boleh kayak, aduh ini IPK saya jelek nih, jadi kayaknya kalau misal di semester awal aja saya udah jelek IPK-nya, gimana saya nanti? Ya udahlah, saya nggak usah lebih keras lagi untuk belajar. Jangan kayak gitu, karena apa ya, Tuhan tuh selalu memberikan kita jalan bagi hambanya yang punya usaha, punya kemauan kayak gitu. Bahkan ada pepatah kan, di mana ada kemauan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah, jadi kita tuh harus selalu berprasangka baik kepada takdir Allah. Ya walaupun memang setiap manusia ada ujiannya, tapi kita harus terus bersabar dan berusaha mencari jalan keluar di setiap ujian-ujian tersebut kayak gitu. Dan topik yang ketiga itu adalah ciri-ciri mahasiswa yang lemah imannya. Ya ini sangat populer, sangat sering kita temui di kalangan mahasiswa gitu. Contohnya saya juga pernah mengalami lemah imannya kayak gitu. Ya sebagai mahasiswa, sebagai manusia, kita harus waspada ya terhadap tanda-tanda lemahnya iman, dan kita harus tahu gimana caranya nanti supaya kita bisa recovery imannya nanti gimana. Di antaranya itu contohnya yang pertama adalah melakukan dosa dan maksiat terus menerus hingga menjadi kebiasaan dan hatinya menjadi keras. Nah ini teman-teman, jadi kalau semisal orang yang terus melakukan perbuatan dosa hingga itu menjadi kebiasaan, ketika ada orang yang memberikan saran kepada kita, memberikan masukan, itu padahal nggak langsung menyakiti diri kita, tuh kita udah emosi, udah kayak menolak itu sebagai masukan dalam diri kita. Jadi sebisa mungkin kita harus menghindari nih melakukan dosa secara terus menerus kayak gitu. Dan yang kedua adalah malas dan meremehkan ibadah. Nah ini misalnya itu menunda sholat karena asyik nongkrong atau mengerjakan tugas. Nah ini seperti apa yang dibahas tadi ya. Yang kedua tentang rukun iman dan cara kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Jadi sesibuk apapun kita ada tugas, ada bisa ikut organisasi, ikut prokeran atau apa, sebisa mungkin kita menyempatkan untuk sholat 5 waktu, nggak boleh bolong satu waktu pun. Ya ini apalagi nih yang suka-suka nongkrong, aduh tolong ya teman-teman, sebisa mungkin ingat dengan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga contohnya itu adalah dada sering terasa sesak dan mudah menyerah. Nah ini sering juga ya di kalangan mahasiswa, kehilangan kesabaran saat menghadapi tekanan atau masalah perkuliahan. Ini contohnya mirip-mirip sama yang rukun iman tadi sih, yang dimana kita tuh harus terus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dengan apa yang diberikan kepada Allah, baik itu secara ujian maupun secara nikmat, itu harus tetap berprasangka baik. Kita tuh nggak boleh kehilangan kesabaran, kehilangan diri kita saat menghadapi tekanan atau ya masalah-masalah lainnya, terutama di mahasiswa ya, untuk masalah perkuliahan, masalah akademik, pertemanan,
keluarga, itu saya tahu itu masalah yang tidak ringan, tidak mudah. Baik, saya akan melanjutkan karena tadi mengalami permasalahan ya ketika saya record karena space-nya tidak cukup, storage saya tidak cukup, jadi saya harus menghapus beberapa dulu agar bisa melanjutkannya. Baik, tadi itu terakhir ada di dada sering terasa sesak dan mudah menyerah. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, kita itu nggak boleh kehilangan kesabaran saat menghadapi tekanan atau masalah perkuliahan. Yang selanjutnya adalah gila hormat dan popularitas, hanya mengejar eksistensi di organisasi namun lari dari tanggung jawab. Nah, kita itu nggak boleh lari tanggung jawab sebagai mahasiswa, yaitu adalah belajar, dan nggak boleh lari dari tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh lari dari tanggung jawab ya teman-teman. Dari apapun itu, nggak boleh lari dari tanggung jawab. Dan yang kelima adalah berkata tapi tidak berbuat, suka menasihati orang tapi dirinya sendiri tidak mempraktikannya. Dan demikianlah presentasi dari saya. Semoga kita senantiasa diberi hidayah untuk memperkuat keimanan kita. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.